Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kali ini, saya akan menceritakan mengenai sejarah panjang proses sertifikasi halal di Indonesia. Bagaimana sertifikasi halal dilakukan dari tahun ke tahun, kemudian regulasi-regulasi yang ada, perkembangan teknik-teknik dan teknologi di dalam proses audit. Saya akan menceritakan sekilas mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan dan proses sertifikasi halal yang berlangsung di Indonesia. Tentu proses sertifikasi halal ini sudah memakan waktu sejarah yang panjang dari sebelumnya tahun 1980-an proses sertifikasi halal dimulai sampai sekarang tahun 2021. Tentu sudah mengalami berbagai perubahan peraturan, kemudian mengalami berbagai gejolak di dalam proses sertifikasi halal, terjadi perubahan yang dulunya tidak wajib, kemudian berubah menjadi wajib, kemudian terjadi perubahan operator atau regulator yang tadinya dilakukan sepenuhnya oleh MUI melalui lembaga yang dibentuk oleh MUI yaitu LPPOM MUI, kemudian sekarang berpindah sesuai dengan undang-undang terbaru, sertifikasi dibuat regulasi dan diatur, kemudian dijalankan oleh BPJPH, sebuah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang berada di bawah Kementerian Agama. Oke, saya akan menceritakan awal mula bagaimana proses sertifikasi halal di Indonesia, kemudian bagaimana perkembangannya, terus undang-undang apa saja yang sudah pernah berlaku di Indonesia yang mengatur regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Oke. Jadi sertifikasi halal sebenarnya sudah berjalan dari tahun 80-an ya. Tetapi proses regulasi ini baru terjadi atau muncul di tahun 1999. Terus kemudian dasar hukum apa yang sebelumnya yang berlaku, yaitu berdasarkan SKB 3 Menteri saja ya. SKB 3 Menteri yang merupakan landasan untuk proses sertifikasi halal. Tetapi pada undang-undang sebelumnya juga pada tahun 1999 ini juga belum fokus mengatur proses sertifikasi halal. Cuman hanya beberapa poin penting atau beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut yang menyatakan atau secara implisit mengatur sedikit mengenai sertifikasi halal. Yang pertama dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Jadi pada pasal 10 ayat 1 ya, ini disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut adalah halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label ya. Jadi dari undang-undang ini berkaitan dengan label saja. Artinya bahwa semua produk yang masuk ke Indonesia yang menyatakan halal ya. Jadi yang menyatakan halal ini harus terbukti dan dilengkapi dengan dokumen yang sah. Artinya yang menyatakan halal saja. Jadi kalau ada sebuah produk yang tidak menyatakan halal dan tidak ada label halalnya juga tidak ada masalah. Karena di sini hanya mewajibkan bagi yang menyatakan itu sebagai produk halal. Oke, berikutnya tahun 2001 keputusan Menteri Agama nomor 518 tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal pada ayat 10 poin 2 dalam label halal sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib dicantumkan nomor sertifikat halal dan tulisan halal dengan huruf Arab dan huruf Latin. Jadi yang dimaksud dengan keputusan Menteri Agama ini bagi produk yang halal ya itu harus mencantumkan nomor sertifikat halal, kemudian harus ada tulisan halal baik dalam tulisan Arab maupun huruf Latin. Nah, mengenai pelabelan di dalam sertifikat halal ini LPPOM juga sudah memiliki aturan-aturan tertentu di dalam proses pelabelan dan penomoran ya. Jadi artinya ini tinggal label yang dicantumkan di dalam pangan harus mengacu pada label yang berlaku. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 513 tahun 2001 tentang lembaga
pelaksanaan pemeriksaan pangan halal ya pada pasal 1, menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksa pangan yang dinyatakan halal dan yang dikemas untuk perdagangan di Indonesia. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Agama ini menunjuk bahwa proses sertifikasi halal itu dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ya melalui operator atau LP-POM yang merupakan bagian penting yang dibentuk oleh MUI untuk melakukan pemeriksaan ya untuk pemeriksaan dan mengeluarkan sertifikat halal. Nah, kemudian di tahun 2014 ini baru terbitlah undang-undang yaitu Undang-Undang JPH atau Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini memberikan kepastian hukum dalam proses sertifikasi halal, di mana sebelumnya proses sertifikasi halal ini merupakan voluntary atau sertifikasi halal berbasis pada kepentingan masing-masing, ya artinya diperbolehkan atau tidak diwajibkan atau sukarela. Pada undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 33 diwajibkan bahwa seluruh produk ini harus memiliki label ya. Yang dimaksud label di sini adalah yang halal harus dinyatakan halal, yang tidak halal artinya yang tidak ada label halalnya maka artinya tidak halal. Nah, sebelum undang-undang ini terbit, maka masih ada ambigu, artinya bisa jadi bahan pangan tadi tidak ada label halalnya, tapi kategorinya halal. Tapi setelah undang-undang ini, maka mewajibkan seluruhnya berlabel. Yang ada label halalnya maka dia halal, yang tidak ada label halalnya artinya dia tidak halal. Kemudian seiring disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker, Undang-Undang JPH juga, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 juga mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan yang kemudian berubah diakomodir dalam Undang-Undang Ciptaker. Nah, atas dasar dua undang-undang ini, Undang-Undang JPH dan Ciptaker, terbitlah Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2001. Ini mengatur secara teknis bagaimana proses sertifikasi halal, ya, bagaimana pendaftarannya, bagaimana proses pemeriksaannya, siapa yang akan memeriksa, bagaimana sertifikasi atau akreditasi lembaga pemeriksa, kemudian bagaimana kedudukan MUI, Komisi Fatwa, kemudian mengatur berapa lama proses sertifikasi ini, semuanya detail sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001. Oke. Nah, ini beberapa dasar hukum tentang jaminan halal yang tadi juga sudah saya ceritakan. Selain dari undang-undang dan aturan tadi, ada beberapa aturan, yaitu Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 pada pasal 95 menyatakan tentang jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Jadi artinya hanya produk-produk tertentu saja yang dipersyaratkan, untuk produk-produk lain tidak. Tetapi dengan adanya Undang-Undang JPH, seluruh produk itu adalah produk yang harus jelas status kehalalannya. Kemudian pasal 96 tentang label halal ya. Jadi label halal itu harus ada nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih dan seterusnya. Ini merupakan aturan perundang-undangan tentang label, di mana salah satunya harus mencantumkan label halal bagi yang dipersyaratkan ya. Jadi sekali lagi di dalam undang-undang sebelumnya seluruhnya itu tidak mewajibkan, hanya produk-produk yang dipersyaratkan saja ya, tidak seluruhnya. Oke. Nah, pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang kemudian dirubah atau diamandemen dengan Undang-Undang Ciptaker yang kemudian dikeluarkan PP Nomor 39 tahun 2021, ada beberapa perubahan yang mendasar, yang fundamental di dalam proses sertifikasi halal. Yang pertama adalah proses sertifikasi halal menjadi wajib, yang tadinya voluntary berubah menjadi wajib. Tadi sudah saya jelaskan, artinya seluruh produk, seluruh bahan, baik bahan mentah, bahan jadi, bahan kemasan, bahan instan, semua harus jelas status kehalalannya. Kemudian yang kedua, sertifikasi halal itu dikoordinasi oleh lembaga baru yang disebut dengan BPJPH, di mana lembaga ini memiliki koordinasi dan kewajiban yang sangat luas. Ya, salah satunya termasuk proses pendaftaran dan pencetakan sertifikat, akreditasi LPH, kemudian mengeluarkan berbagai sertifikat terkait dengan auditor, penyelia halal dan seterusnya ya. Kemudian di dalam
undang-undang ini juga ada banyak istilah baru di dalam sertifikasi. Salah satunya ada LPH, kemudian ada penilaian halal, kemudian ada banyak aturan-aturan baru yang sebelumnya belum diatur. Kemudian di dalam undang-undang ini juga proses sertifikasi halal diperluas yang tadinya hanya pada pangan, obat dan kosmetik ditambah dengan bahan gunaan ya. Tadi sudah saya jelaskan salah satu bahan gunaan yang harus bersertifikat adalah bahan gunaan yang berasal dari kulit seperti dompet, kemudian sepatu, kemudian ikat pinggang dan sejenisnya. Oke, pada saat kita berbicara masalah sejarah halal di Indonesia, tentu tidak akan lepas dari sejarah perkembangan LPPOM MUI. Nah, LPPOM MUI merupakan lembaga yang melakukan sertifikasi halal sebelum terbitnya Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Ciptaker. Nah, sebenarnya isu dari sertifikasi halal ini sudah dimulai dari tahun 1988 di mana adanya isu lemak babi pada produk MSG ya. Jadi ada penggunaan lemak babi di dalam produk pangan, kemudian ada penambahan bahan-bahan yang mengandung babi pada pembuatan beberapa produk pangan kita ya. Sehingga ini menjadi besar isunya dan akhirnya pada tahun 1989 LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari ya. Kemudian setelah sekian tahun, baru sertifikat halal pertama dikeluarkan, yaitu pada tahun 1994. Jadi cukup lama dari lembaga ini didirikan sampai lembaga ini mengeluarkan sertifikat halal pertama. Nah, kemudian setelah mengalami berbagai perbaikan sistem sertifikasi, kemudian semakin berkembangnya teknologi informatika, pada tahun 2012 LPPOM MUI mengeluarkan sistem sertifikasi halal online yang kemudian dikenal dengan Serol SS 23000 dan bersamaan itu juga di-launching buku khas 23000 atau Halal Assurance System yang merupakan panduan di dalam proses sertifikasi, baik panduan bagi auditor, panduan bagi industri, dan panduan-panduan yang lain yang digunakan sebagai standar dalam pemeriksaan dalam proses sertifikasi. Kemudian tahun 2014 ya LPPOM MUI merilis engine produk halal. Jadi seluruh produk halal yang sudah disertifikasi oleh LPPOM MUI bisa di-searching dengan internet supaya memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi produk-produk mana saja yang sudah disertifikasi, produk mana saja yang belum halal dan seterusnya. Ini bisa dilakukan pengecekan dengan engine produk halal yang kemudian dikenal dengan Halal MUI ya, atau kemudian disebut juga ada daftar belanja halal ya. Kemudian pada tahun 2016 LPPOM MUI memiliki lab halal yang terakreditasikan dengan ISO 17025 ya. Jadi beberapa produk harus diambil sampel di dalam proses sertifikasi, salah satunya adalah produk turunan daging, gelatin ya. Kemudian untuk produk kosmetik juga harus dilakukan pengujian daya tembus air. Kemudian produk-produk yang riskan terhadap alkohol ini juga perlu dilakukan pengecekan. Nah, proses pengecekan bisa dilakukan oleh laboratorium yang dimiliki oleh LPPOM MUI yang sudah terakreditasi, yaitu dengan akreditasikan ISO 17025. Nah, kemudian tahun 2018 LPPOM MUI juga sebagai lembaga pemeriksa halal sudah memiliki akreditasi dari CAN ya. Jadi LPPOM MUI sendiri mendapatkan akreditasi CAN itu di tahun 2018. Nah, proses sertifikasi halal berdasarkan LPPOM MUI ini juga kemudian diadopsi oleh Undang-Undang JPH bahwa di dalam proses sertifikasi halal ini melibatkan dua komponen penting di dalam proses sertifikasi halal. Yang pertama adalah auditor yang merupakan saintis atau orang yang seluruhnya adalah orang yang paham di dalam teknologi pangan yang dipersyaratkan menurut undang-undang. Nah, inilah yang melakukan pengecekan, pengujian, baik pengujian laboratorium, kemudian penelusuran bahan, kemudian pengecekan proses pembuatan produk pangan, ini seluruhnya dilakukan oleh auditor. Nah, auditor ini merupakan bagian dari saintis
Karena orang yang akan menjadi auditor ini tentu orang-orang dengan kapasitas berdasarkan standar tertentu. Nah, di dalam aturan yang dicantumkan dalam Undang-Undang JPH ini auditor minimal berpendidikan S1 ya. Ber-S1 salah satunya ada S1 Teknologi Pangan, S1 Pertanian, kemudian S1 Farmasi, S1 Peternakan ya, kemudian S1 Biologi dan ada beberapa S1 lainnya ya. Tapi intinya minimal berpendidikan S1. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok ulama yang memfatwakan ya, yang memfatwakan artinya Komisi Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa produk itu setelah dilakukan penelitian dan pengecekan oleh auditor, maka dinyatakan halal, sehingga dikeluarkanlah sertifikat halal. Nah, seiring dengan perkembangan proses sertifikasi halal, sertifikat halal ini dikeluarkan oleh BPJPH, sehingga LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat ketetapan halal. Ya, jadi ketetapan halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI yang menjadi dasar untuk mengeluarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJPH. Oke, jadi LPPOM MUI dengan sejarah panjangnya ini sudah melakukan berbagai kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri ya. Beberapa lembaga yang melakukan kerjasama dengan LPPOM MUI adalah Badan POM, kemudian Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, berbagai universitas yang membuat Halal Science Center, kemudian ada Kadin, BSN, Badan Akreditasi, Kementerian Pariwisata, kemudian Kementerian Tenaga Kerja yang melakukan SKKNI, ya SKKNI untuk auditor, ya. Kemudian LPPOM MUI juga memiliki jaringan yang luas di luar negeri, ya. Kemudian kerjasama dengan USDA, ya, kemudian WIR, kemudian Australia, kemudian bekerja dengan Europe, ekonomi Europe, kemudian bekerja sama juga dengan ASEAN, membentuk World Halal Council, kemudian bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, dan seterusnya ya. Jadi intinya bahwa LPPOM MUI sudah bekerja sama dengan lebih dari 40 lembaga sertifikat yang ada di luar negeri yang siap melakukan sertifikasi halal. Jadi kami LPPOM MUI juga melakukan kerjasama membentuk World Halal Council bersama-sama dengan lembaga sertifikasi halal yang ada di seluruh dunia untuk melakukan sertifikasi halal, di mana sertifikat-sertifikat dari seluruhnya itu sertifikat yang diakui secara bersama, ya. Artinya di dalam lembaga yang bekerja sama, di dalam Halal Council paling tidak ada 40 lembaga lebih, ini saling mengakui. Jadi apabila ini sudah membuat kesepakatan, artinya apabila salah satu produk dengan ketentuan tertentu itu disertifikatkan oleh lembaga yang tergabung di dalam 40 lembaga tadi, maka begitu produk itu masuk ke Indonesia tidak perlu lagi dilakukan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Nah, itulah sekilas mengenai sejarah panjang proses sertifikasi halal di Indonesia dengan berbagai jalan liku dan kendala-kendala yang dihadapi di dalam proses sertifikasi halal. Intinya kita sangat bersyukur telah terbit undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang kemudian diteruskan dengan Undang-Undang Ciptaker dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur bagaimana proses sertifikasi halal dengan detail. Yang paling penting adalah di dalam undang-undang itu sertifikasi halal adalah sebuah keniscayaan atau sebuah kewajiban bagi industri, baik itu IKM maupun industri besar. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai sejarah proses sertifikasi halal di Indonesia. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.